rumah tiada sahabat semua sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua juga kami terima kasih sekali kepada tuan rumah. Ini kami sehubungan yang dari pagi berangan-angan sampai senang jam berapa semua sudah lupa karena di sini disambut dengan syukur dan nunggu yang istimewa. Semua jadi hilang rasa letih dan lapar karena langsung sudah mau menurun kami tidak akan mengatur banyak, hanya beberapa karena mengingat waktu. Kalau di gunung itu setiap habis libur pasti terus hujannya. Beberapa yang dapat kami sampaikan yaitu untuk menjelang bulan Ramadan lebih dulu kita semua saling untuk memaafkan, saling memaafkan dikarenakan menjelang bulan suci ini kita juga harus mencucikan hati kita masing-masing. Namanya bergaul dalam 1 tahun tiap tahun, bukan hanya tahun kok nih, setiap hari kita berjuang dulu tiap dilepas dari salah kata yang tidak disengaja, khususnya dari kami dan kepada semua adik-adik yang ada di sini. Saya punya orang tua yang ceplos materi enggak apa ya protokol saya setuju dengan putih kan saat pun saya setuju kita ada atur bulan yang beri samudra bangsa. Saya tidak terlalu banyak karena mengingat waktu juga tadi sudah kebiasaan yang pantas. Ini juga bukan berarti tidak mengurangi kehormatan pada beliau semuanya, juga tidak hanya menggugurkan wajib tugas saya. Non saya udah iris, aku jangan ini badan ini kemarin dengan surat itu seperti apa ya bikin saya. Nah setelah tak urut dari atas ibu untuk dan baru baca tadi malam terus kontak biru tak urut nah sebenarnya untuk hasilnya dari sendiri mengajak kebaikan dari kita semuanya. Teman-teman pelastri, maaf karena kita selalu wanita itu tidak lepas dari kosmetik, yang tidak lepas dari menjaga diri, keimanan, menjaga diri dengan berbagai sikap. Kosmetik yang aku mungkin sudah beberapa kali disampaikan oleh Bapak dengan Ibu. Ada 7 kosmetik yang ampuh. Yang pertama dari pencari di monggo yang buat ini dan kalian sama cekatan lalu jangan lupa sarapan tangan. Yang pertama landasi pandangan mata kita dengan kacamata iman. Sesuatu dengan dilandasi pandangan diri kita itu apa yang kita bahas dan apa yang akan kita menemukan di hari-hari tiap hari, menemukan yang terbaik. Namanya pandangan mata kan bakalan ngeliat Mbak Nino, ini Mbak Nino kan cuma yang terbaik. Kita ucapkan ya mungkin ada kerepotan di rumah contohnya. Harus semua berpositif thinking, tidak boleh berusaha. Memandang orang luar dan mata tidak tahu dalamnya ini wujud Mbak Nino terbaik sederhana di rumah ada juga gerak ada cucu. Kan tahunya Mbak Nino beda Pak. Nah, kalau kita memandang positif thinking kita baik-baik. Jadi Mbak Nino juga enak rasa. Jadi memandang orang lain tidaklah negatif thinking, kita harus positif thinking, tidak sudut tapi betul. Yang kedua, banyaklah sabun istighfar. Setelah sholat berbanyaklah istighfar. Setelah sholat alhamdulillah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, semua disajikan oleh Tuhan rumah yang tidak kita sangka mewah. Kemewahan kan tidak semua mewah yang harganya, tapi ini semua ada mahal, murah, tengah-tengah, menjamin semuanya puas. Yang ketiga, olesi diri kita dengan lipstik kejujuran. Lipstik kejujuran itu sangat dibutuhkan dan yang harus kita lakukan.
ke akhirat. Dimanapun kalau kita jujur enak dirasa. Yang keempat, yang ketiga, keempat ya, dengan jujuran sudah. Rawatlah rambut kita dengan jilbab. Insya Allah kita sudah tahu ya. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri, nek nama coba orang nganggo sumur ya. Sama-sama ya sebenarnya rambut beliau di rumah apa-apa. Yang lihat cuma suaminya. Karena kita membiarkan rambut kita untuk tidak pakai jilbab itu akan menambah dosa kita, akan dinikmati oleh orang lain gitu. Dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri ya, tapi kesusu keras lain ya usahakanlah pakai yang belum Isman kayak anak-anak apa main pensiun. Yang penting kita usahakan untuk tidak menampilkan ya ada nandang itu rintawan rambutnya ada nandang nah di pantai-pantai ini kan kita akan menambah dosa. Yang kelima, pakailah jiwa kesopanan, karena diri kita hendaknya mengingat aku matur kaya umurnya dikatakan tidak sopan, berarti orang itu juga akan menilai diri kita sendiri. Mawas tua ngomong sopan, merasa dewek dengan istighfar, agar kita selalu ingat pada diri kita bahwa kita mengerjakan apapun akan teringat dosanya. Yang keenam, hiaslah jari kita dengan cincin persahabatan. Jika bertemu adalah berjabat tangan dan senyum manis. Dan ada yang kalau lain jenis saya tidak berjabat tangan, monggo itu dikeyakinan masing-masing. Tapi kalau mau berjabat tangan, tujuannya kita baik-baik, hanya sekedar berjabat tangan, nggak usah lunak-lunak di rapor jadiin. Kemudian dengan jari kita sekarang tidak hanya cincin persahabatan ya, tapi kerja jari kita pun juga akan mendatangkan dosa kalau kita menulis kalimat atau kata-kata atau huruf-huruf yang menyinggung orang lain. Juga tidak harus bibir, tapi kata pun tangan pun jari pun akan mendatangkan dosa. Kalau kita ngilangnya sinus omong semua berusaha cara-cara menambah dosa-dosa diri kita, karena pertanggungjawabannya di akhirat kita tak sangat pedih. Ini yang terakhir, cepetan. Pakailah kalung kesucian. Caranya juga berhati-hati, berair keringat, apa bagaimana usaha untuk bertampil bersih dan wangi. Tapi juga wangi sing nyorok hidung ya. Kalau juga nyekrat itu akan gimana? Oh, lebih sebaik itu yang ojo nganti lah. Kita ke musola juga tidak boleh berwangi-wangi, kan disarankan tidak seperti laki-laki. Ya yang penting kita bersih dari hadas dan dosa-dosa yang mengalami kita, yang maksudnya kotor-kotor yang baju itu hilang. Dengan kesucian diri kita yang berarti air wudhu juga, oh iya air wudhu kayaknya gampang nih. Tapi mohon seusia kita kadang walaupun kita selalu ngaji ya, monggo carilah kalau enggak teman yang biasa ngaji ya, berwudulah yang menurut sesuai atau menurut syariat orang berwudu. Karena ada yang sebenarnya wudu orang tahu kotor apa biasanya itu, tapi kalau berawal dari wudu kita tidak sah akan merusak sholat kita. Monggo masih banyak sekali kadang kita ngeluri ya, anak ngeluri kan. Kita saling mengisi, tidak ada orang yang paling pintar. Kalau kita saling mengisi saja untuk bagaimana cara berwudu yang sah, yang baik, tidak menghilangkan cara sholat kita. Jangan cuma kosa-kosa oleh wudhu rapat aduh salah. Nah ini sikap-sikap kita di dalam bergaul setiap hari ini dengan berbagai hiasan atau perhiasan 7 ini, mungkin kita sudah terbiasa melakukan ini. Tapi kadang-kala namanya orang tidak lepas dari tujuan setan. Kadang-kala ya seorang repati pas ini ngarep matur priwe
eling-eling. Monggo saya pikir nanti ngeling-ngeling awak kita piyambak, sikap kita piyambak, ucapan utawi tindak tanduk kita piyambak, lesan maupun racikan maupun samparan dan melangkah hanya selangkah kalau sekiranya dari izin nambahin dosa astagfirullahaladzim. Untuk menghadirkan segi intinya ya, apa yang kami sampaikan mestinya sudah sering diungkapkan oleh